Oke, kalau saya meringkas, ini mirip hampir di semua tradisi kajian kebatinan Jawa. Poros kajiannya ada di 3 gagasan utama. Apapun jenis kajiannya. Yang pertama, manunggaling kawula Gusti. Yang kedua, sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawana. Manunggaling kawula Gusti ini jangan dipahami agak ruwet, agak jelimet. Ya memang ini sesuatu yang kalau dijelaskan secara eksak agak susah. Di kitab-kitab itu biasanya pakai bahasa simbolik, termasuk kalau dalam tradisi tasawuf falsafi Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Syekh Siti Jenar, itu kan pakai kalimat-kalimat yang agak panjang. Tapi sebenarnya sederhana. Dipahami sederhananya apa sih manunggaling kawula Gusti itu? Manunggaling kawula Gusti itu ketika hamba bertemu Tuhan, egonya seorang hamba singkirkanlah, sehingga yang ada hanya kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi kehendakmu tepislah, sisakan kehendaknya Tuhan. Ketika kamu sudah tidak ada, manusia itu kan kuncinya dia eksis ada itu kan di keinginan-keinginan kehendak yang ingin dia wujudkan. Tapi singkirkan itu, ganti semua dengan yang diinginkan oleh Allah. Di saat itulah terjadi namanya manunggaling kawula Gusti. Ini tafsiran model agama, namanya mode kesalehan. Jadi dalam hidupmu itu kan kamu punya banyak keinginan. Usahakan keinginanmu adalah keinginannya Allah. Atau kalau tidak cocok apa yang kamu inginkan dengan yang diinginkan oleh Allah, singkirkan keinginanmu, biarkan yang berjalan keinginannya Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Berarti kamu sudah menyatu. Itu kalau bahasa sufi, kalau kamu berjalan Allah yang jadi kakinya, kalau kamu bertindak Allah yang jadi tangannya, kalau kamu ngomong Allah yang jadi mulutmu. Itu namanya manunggaling kawula Gusti. Tidak harus dipahami senjelimet wahdatul wujud, hulul atau itihad, tapi sederhananya ini. Lenyapnya diri itu apa sih? Dirimu itu kan kuncinya di hasrat-hasrat, keinginan, cita-cita duniawimu. Apa tidak boleh Pak berkeinginan? Boleh. Tapi keinginanmu usahakan selaras dengan keinginannya Allah. Atau kalau tidak selaras, gantilah keinginanmu itu dengan keinginannya Allah. Itulah manunggal berarti. Kenapa disebut manunggal? Karena yang tersisa dan yang terutama hanya tinggal Allah saja. Jadi tidak terlalu jelimet. Oke. Jadi tinggal kamu raba saja. Loh Pak, saya tahu dari mana keinginannya Allah? Ya banyak jalannya. Bisa lewat yang formal. Formal itu dari nas, Al-Quran, Sunnah, tanya para ulama. Bisa lewat jalur usaha pribadi, pembersihan diri. Kalau dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nafas. Kalau jiwamu jernih, kamu akan bisa menangkap kejernihan apa maunya Allah. Sebenarnya dalam dirimu itu ada fitrah-fitrah kebenaran, fitrah-fitrah kebaikan yang selama ini tidak kelihatan karena tertutup oleh ambisi, keinginan, hawa nafsumu. Jernihkan itu dan kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya kalau saya ngomong tahu itu kalian sudah tahu. Wong kalian sudah belajar sejak kecil. Hanya saja mungkin belum sadar. Ada jarak antara tahu dan sadar. Banyak orang pinter tapi masih nakal, masih rusak hidupnya. Itu berarti pengetahuannya tidak mengefek ke kehidupannya. Berarti belum sadar. Kalau kamu sadar, kamu akan tahu, oh ini selaras dengan keinginannya Allah atau tidak. Nah itu jalur usaha pribadi.
Tapi pasti ada jalurnya. Itulah jenis manunggal antara kawula dengan Gusti. Wong kita ini cuma kawula, berarti apapun yang terjadi harus ikut Gustinya. Itu mode kesalehan namanya. Ada mode kepemimpinan. Jadi itu kan makna agamanya. Makna untuk hidup di kerajaan dalam satu negara apa? Ya abdi yang mempersembahkan kepatuhan, kesetiaan kepada pemimpinnya, dan pemimpin yang mempersembahkan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada rakyatnya. Itu berarti manunggal. Jadi rakyatnya mau dipimpin dan patuh, pemimpinnya mau menyejahterakan dan berusaha memakmurkan rakyatnya. Jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, klop. Ini manunggal antara kawula dan Gusti. Pemimpinnya ingin menyejahterakan tapi rakyatnya tidak mau patuh, tidak mungkin manunggal. Atau rakyatnya siap untuk patuh tapi pemimpinnya kok rusak dan ingin merusak, ini juga tidak akan manunggal. Manunggal itu dari atas berkehendak baik, dari bawah berkehendak baik. Itu manunggal. Sebaik apapun pemimpin, kalau rakyatnya rusak ya tidak akan jalan. Sebaik apapun rakyat, kalau pemimpinnya rusak juga tidak jalan. Dua-duanya harus baik. Ya kita pemilu itu milih pemimpin yang baik. Tapi selain itu kamu harus jadi rakyat yang baik. Karena tidak ada pemilihan rakyat. Ya, kalau ada pemilihan rakyat, rakyat yang tidak baik disingkirkan dari negara, itu mungkin lebih gampang. Kan tidak ada, berarti ya kamu semua harus berusaha jadi rakyat yang baik. Kan sering saya cerita ilustrasi ceritanya Nabi Isa itu kan. Nabi Isa yang dikomplain oleh sahabat-sahabatnya. Jadi satu ketika ada yang komplain pada Nabi Isa, zaman sampean ini kok rakyat ini kacau ya, rusak ya. Beda loh dulu zamannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau versinya orang Kristen yang membaptis Nabi Isa, yang ngajari Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, kenapa kok zaman Nabi Yahya dulu hidup tertib, nyaman, sedangkan zaman saya ini hidupnya kacau. Zaman Nabi Isa dulu rakyatnya kayak saya. Ya, sementara zaman sekarang rakyatnya kayak kalian. Makanya sekarang rusak. Oke, itu dawuhnya Nabi Isa. Jadi berapa? Ya, rakyat yang baik juga penting. Selain pemimpin yang baik. Diskusi kita selama ini hanya tentang pemimpin yang baik. Kita jarang berpikir rakyat yang baik. Dalam agama juga begitu. Kita kan selama ini sibuk nyari ulama yang qualified, ulama yang baik. Kita jarang membahas awam yang baik. Iya, kamu harus belajar ilmunya menjadi orang awam dalam agama, tapi awam yang baik. Kapan-kapan ya kita bedah kitabnya Ghazali. Ghazali itu pernah nulis kitab judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an ilmil kalam, dari ilmu kalam. Ini orang awam ini tidak usah ikut-ikutan debat ilmu kalam, debat agama, ngerusak malahan. Makanya nama iya. Makanya namanya iljam. Iljam itu kendali. Kayak kuda itu harus dikendalikan dia. Nggak ngerti, nggak usah ikut debat dalam agama, nanti malah ngerusak agama. Nah, maka kalian juga kalau sadar saya ini dalam agama awam kok Pak, ya belajar jadi awam yang baik. Ada caranya. Oke, ya kapan-kapan ya, karena kita iya, pokoknya janji terus. Kan kapan-kapan itu janji yang enak. Jadi besok-besok lah gitu. Minggu depan ya, tapi kan kok belum Pak, minggu depan. Belum lagi, kan janji saya minggu depan. Oke, jadi itu gaya pertama dalam tradisi ajaran batin Jawa. Yang kedua biasanya tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal-usul, paran itu tujuan.
Jadi kita hidup ini dari mana dan mau kemana, itu sangkan paraning dumadi. Kalau rumus ringkasnya dalam istilah Islam itu, kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi ke Allah, itu pasti. Maka usahakan jalan hidupmu adalah jalan yang pasti nanti kembali ketemu Allah lagi. Kalau tidak berarti kamu sedang salah jalan. Jadi pastikan itu rumusnya. Itulah sangkan paraning dumadi. Dunia ini kalau bahasa Jawa alam madya, ini sifatnya hanya sekedar mampir. Kalau jalan tol itu cuma rest area, hanya sebentar. Kamu kan jangan menganggap dirimu akan tinggal selamanya di situ. Kalau kamu di rest area kok tidak pulang-pulang, diusir sama yang punya rest area. Perjalananmu yang sejati tidak di situ. Jadi kita ini dari alam purwa, sekarang di alam madya, nanti menuju alam wusono, hidup di masa depan. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Sadari bener ini. Hidup hari ini itu kan kamu bisa seseneng itu kalau pas bahagia, segalo itu kalau pas susah. Kamu sepertinya lupa bahwa ini cuma sementara. Sama kayak waktu kita ngomong Sultan Akbar kemarin loh, seneng atau susah ini akan berlalu. Wong ini cuma sementara. Jadi itu sangkan paraning dumadi. Inilah yang nanti akan bisa mengontrol perilaku kita selama kita hidup di dunia. Kesadaran bahwa kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gagal kuliah tidak masalah, pada saatnya juga semua orang akan kembali ke Allah. Jadi kuliah itu sebenarnya ya hanya mampir sementara. Ya, itu kan cuma mampir. Gagal kuliah kan bukan berarti hidupmu gagal. Gagal tidak dapat pasangan juga kan tidak apa-apa. Malah hidup ini sementara aja. Besok saya minta bidadari yang banyak di sana misalnya. Kan enak kamu. Jadi kalau galau tidak usah terlalu galau, seneng juga tidak usah terlalu seneng. Nyalon kok tidak jadi ya tidak apa-apa. Wong hidup ini sementara. Kalau jadi ya tidak apa-apa juga. Antara yang gagal dan yang sukses, dua-duanya ujian. Yang satu diuji dengan kesuksesan, yang satu diuji dengan kegagalan. Baik kamu gagal atau sukses, responmu harus tetap ada di jalur ilaihi roji'un. Jangan merespon kegagalan dan merespon kesuksesan dengan cara menyimpang dari jalan menuju Allah. Itu ajaran utama dari sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Memayu itu mempercantik, hayuning bawono itu kecantikan dunia. Dunia ini sudah indah. Kadang-kadang kita malah merusaknya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita mempercantik keindahan dunia dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kita menahan ambisi nafsu kita untuk menjajah dan merusak dunia. Itu namanya memayu hayuning bawono. Mengelola hawa nafsu dan menjalankan kebaikan. Kalau hidup kita sudah begitu, berarti kita menyumbangkan kecantikan dalam dunia yang sudah cantik ini. Tanpa ada dirimu, dunia ini sudah cantik. Tambahilah kecantikannya dengan perilakumu lahir dan batin. Itulah memayu hayuning bawono. Dan ini tugas setiap orang, bukan cuma tugasnya raja. Setiap orang dalam ranahnya masing-masing. Jadi memayu hayuning bawono. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, yang guru jadilah guru yang baik, yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Maka kalian termasuk unsur yang mempercantik dunia, bukan unsur yang merusak keindahan dunia dengan perilakumu. Nah, 3 ajaran utama inilah nanti yang jadi porosnya hampir semua rumus-rumus
ajaran kebatinan Islam Jawa. Jadi manunggaling kawula Gusti sangkan paraning dumadi dan memayu hayuning bawa